Assalamualaikum. Sebelumnya perkenalkan, nama gue Ibnu, pemilik toko sembako ya. Jadi teman-teman di sini pasti nanya nih, berapa sih modal awal untuk buka toko sembako? Jadi awal-awal gue itu modal jujur sekitar nggak nyampe 20 juta ya. Nggak nyampe 20 juta. Nah, di sini gue bakalan bagi pengalaman buat teman-teman yang mau buka usaha sembako khususnya ya. Jadi di sini gue bakalan bagi cerita gue nih, pengalaman gue awal buka. Itu gue buka awal tanggal 3 November 2023. Sekarang kan 2025, hampir 2 tahun lah ya. Nah, di sini gue bakalan bagi pengalaman awal gue buka itu. Jadi yang gue pentingin itu, yang pertama adalah rokok, kedua permian, ketiga itu minuman, keempat kopi. Jadi 4 item itu penting bagi gue awal-awal. Jadi jujur rokok itu gue pertama itu beli itu sekitar 4 jutaan ya teman-teman. 4 juta itu untuk rokok-rokok yang best seller, dan 4 juta itu buat rokok sedikit banget, asli jujur sedikit banget dapatnya. Cuma beberapa item, cuma berapa merek. Dan teman-teman harus paham nih, rokok apa yang jadi di lingkungan teman-teman itu rokok yang sering orang-orang pakai nih. Kalau di tempat gue nih, ya, contohnya ya, kalau bapak-bapak itu Sampurna Kretek, terus Gudang Garam, Samsung, yang paling penting Samsung itu udah best seller, 3 itu tuh. Kalau untuk kalangan anak muda nih, biasanya orang-orang yang menengah lah ke atas gitu, itu biasanya tuh pas gue dulu buka itu Sampurna Mil, Filter, kayak gitu tuh, rokok-rokok yang best seller. Magnum, terus apa ya, oh ya, Surya juga termasuk best seller kalau di lingkungan, tapi biasanya sih sama aja sih. Terus kedua itu mie ya, gua pentingin itu mie. Tadi rokok sekitar 4 jutaan ya teman-teman, 4 jutaan gua awal-awal itu belinya. Teman-teman gak usah banyak-banyak, gak usah satu balu, gak usah beli satu slop. Kalau nggak gitu coba teman-teman cari ke agen teman-teman nih. Ketika nyari agen kan awal-awal belum tahu nih, pasti kan kita nyari agen 1, 2, 3, 4 daftar, kita bandingin nih harga yang termurah dan paling kejangkau lokasinya sama kita. Nah, ketika teman-teman rokok ini gak usah lah beli seslop, kalau bisa setengah slop dulu nggak apa-apa, yang penting banyak dulu. Jadi variannya lengkap dulu nih, gak terlalu lengkap nggak apa-apa, mendekati lengkap lah. Nah, kedua gua itu beli permian. Nah, salahnya gue itu dulu mie itu beli yang gue suka, jujur, bukan yang orang cari. Jadi gue dulu belinya mie kari, terus mie yang aneh-aneh. Salah banget, ternyata itu gak laku teman-teman. Sama, apalagi kan kita baru namanya buka toko ya, ke warung, gak laku. Ternyata tuh mie itu yang best seller itu sekitar kayak Indomie soto, Indomie bawang goreng termasuk ya. Monggo mbak. Samsu hitam yang 12 ya Pak? Iya. 23. 20, 23. Pas ya Pak? Terima kasih. Napa meneh Mbak? Mainan apa? Sorry ya teman-teman. Jadi tadi gua cut dulu. Ini kita lanjut nih, karena tadi ada yang beli, kita lanjut. Tadi ke mie ya. Mie. Jadi itu mie itu yang biasanya best seller itu adalah Indomie goreng, Indomie bawang, Indomie soto. Itu pentingin dulu tuh, Indomie 3 tuh biasanya sedap. Indomie kari penting juga. Kalau Indomie kari di tempat gua agak jarang ya, agak perputarannya lama, jujur agak lama. Yang terus kayak Sari Mie isi 2 itu di tempat gua best seller, juga termasuk best seller. Fast moving ya. Nah, terus ada sedap goreng, sedap kayak gitu, sedap goreng, sedap soto itu juga termasuk lumayan, tapi nggak serame Indomie. Nah, ntar ketika teman-teman udah jalan, teman-teman bisa nambah lagi nih produk kayak Indomie jumbo kayak gitu kan, jumbo rendang, ayam geprek. Nah, itulah dulu salah gue belinya gitu tuh dulu. Awal buka itu gue beli Indomie kari, ayam geprek, Aceh. Salah banget anjir. Dan ternyata itu menghambat buat warung gue yang dulu ya.
Akhirnya gue beli yang barang yang laku-laku aja dulu tuh awal-awal. Yang ketiga itu minuman ya, minuman juga penting, kayak air putih tuh. Air putih itu air putih mineral botol kayak Le Mineral, yang agak murah lagi Sanqua. Itu gua ada yang kemasan kecil, sedang sampai yang gede. Dua item itu dulu aja. Dua item itu dulu, Sanqua sama Le Mineral. Sanqua lebih murah, Le Mineral ya lumayan, tapi itu membantu. Terus minuman sebenarnya ini marginnya tipis, tapi sebenarnya harus ada. Itu teh gelas, Penter kayak gitu-gitu. Jujur itu margin tipis, tapi harus ada sih. Air gelas, air mineral gelas tuh harus ada ya. Entah itu merek apa, terserah teman-teman. Cari teman-teman itu biasanya kalau kita ngeteng di warung, toko itu air mineral gelas itu nggak bermerek pun nggak masalah. Yang merek-merek kayak kalau gua ini yang gua keteng Ran, jujur untungnya jadi gede banget, dan itu modalnya kecil Ran itu. Terus teh pucuk itu penting, teh pucuk. Susu buat anak-anak ya, susu yang kecil, ultra gede nggak masalah. Itu ada ultra tuh gua pakainya 3 varian, ada strawberry, coklat, sama full cream yang penting. Dan item lagi yaitu kopi ya teman-teman, kopi perkopian, kopi saset. Jadi dulu itu gua buka kopi yang penting itu dulu gua beli masih renceng ya teman-teman. Jadi belum kayak sekarang. Kalau sekarang belinya kolian gitu kan, kolian dusan. Kalau lagi butuh ya butuh banyak, kita langsung ketika ada rezeki yang lebih beli yang kolian. Nah kalau kopi itu dulu awal gue beli jujur rencengnya, beli itu 1 renceng per 1 renceng semua. Jadi yang penting tuh kapal api tuh nomor 1, paling penting tuh kopi kapal api saset, udah pasti laku teman-teman. Kopi kapal api saset, kopi luwak white coffee kayak gitulah, beli per renceng. Nah ketika teman-teman udah jalan, teman-teman bisa beli, nggak usah langsung sedus dulu. Dulu gua awal beli nggak langsung sedus, tapi setengah dus. Bang, Apa pak? Surya sebatang sama kopi Surya sebatang sama kopi hitam. Terima kasih. Kembali kok. Makasih ya. Yuk. Yang tadi kita lanjut ya, sorry ya kepotong, ada orang beli. Itu adalah kopi. Kopi itu dulu awal-awal gue tuh beli renceng. Jadi gue lengkapin dulu tuh kopi, susu saset kayak Vision Flag gitu kan. Ada coklat, ada kental manis. Itu gue lengkapin dulu. Jadi belinya teman-teman nyari yang agen bisa beli rencengan juga. Jadi nggak beli sasetan ya, kita belinya rencengan. Jadi nggak harus sedus. Ketika teman-teman udah jalan, baru teman-teman kayak gue nih beli yang setengah dus. Terus ketika udah berjalannya waktu, gue belinya baru 1 dus ketika udah mampu ya. Ini tambahan aja sih. Terus yang tambahan lagi ya buat gue ini adalah sabun sampo. Itu gue dulu juga beli itu masih rencengan ya teman-teman, masih rencengan. Beli renceng. Jujur sampo itu sabun modalnya gede banget juga, termasuknya gede karena dia 1 dusnya aja sampo itu sekitar 42 renceng. Jadi teman-teman ketika masih belum warungnya masih merintis gitu, tokonya masih merintis, teman-teman beli cukup rencengan aja. Dan ntar di lanjut video gue tambahan lagi nih. Terus selanjutnya adalah bumbu juga penting. Bumbu itu kayak Royco, Masako kayak gitu sebenarnya penting. Kecap
kecap gak usah yang botol ya temen-temen. Sampai sekarang aja gue kecap gak jual, kecap botol, jujur. Kecap botol, saus botol itu nggak jual. Kalau saus botol gue baru ini gue jual, karena emang jarang orang, kebanyakan beli yang saset. Jadi sekali pakai buang enak. Katanya kalau botol itu terlalu boros ya teman-teman ya. Teman-teman bisa beli itu juga rencengan, kalau bisa awal-awal rencengan aja. Jadi kan modalnya terbatas nih. Ntar ketika kita dapat untung, dapat apa, kita kelola uangnya, kita bisa nambah. Jadi kita awalnya itu nggak nambah produk dulu. Ketika kita udah lengkap nih, tapi kita masih belinya si rencengan. Jadi kita nggak usah nambah produk dulu. Ketika kita uangnya udah muter nih, keuntungan udah muter, teman-teman bisa nambahin belinya itu kayak setengah dus, yang gue bilang setengah dus, dan itu harganya pasti lebih murah. Setengah dus, terus 1 dus. Nah jadi kita bukan nambah produk. Ntar kalau kita kan barang kita udah banyak nih ya, barang kita udah banyak, kita itu juga belinya setengah dus. Jadi kita buat nambahin buat untuk stok. Jadi kan kita awal tadi buka buat menuhin barang dulu, dan kedua kita untuk menuhin stok. Oke teman-teman. Dan nanti gue bakalan juga sharing, gue juga punya toko online. Ntar kalau gitu kita bagi di video selanjutnya. Oke, buat teman-teman, terima kasih udah nonton gue sampai akhir. Dan jangan lupa teman-teman komen nih, kita berbagi ilmu, teman-teman komen apa nih. Dan ketika teman-teman mau nanya ke gue juga bakalan, insya Allah bakalan gue jawab. Kita berbagi pengalaman ya. Di sini gue bukan menggurui, jadi kita berbagi pengalaman. Teman-teman bisa komen, bisa like, bisa share video gue. Dan nanti gue bakalan juga caranya untuk jualan di online. Dan gue di sini juga punya toko online dan offline. Oke teman-teman, terima kasih. Oke, see you.